Dinikahi Mafia Tampan bab 74. Ima yang hendak menyuap nasi ke mulut Nick pun langsung diam, sambil menatap suaminya. Nick meraih tangan Ima dan mendekatkan nasi itu ke mulutnya. "Kamu jangan marah dulu ya. Dia nemuin aku cuma buat menghinaku," ucap Nick. "Bismillah," lanjutnya. Kemudian dia melahap nasi itu. "Menghina?" tanya Ima. Ia yang hampir kesal pun jadi tak tega. "Iya, selama ini kan dia deketin aku karena aku banyak uang. Sekarang aku sudah miskin, jadi dihina sama dia," sahut Nick. "Mas kecewa?" tanya Ima. Nick menggelengkan kepala. "Enggak, untuk apa aku kecewa? Justru aku bersyukur karena Allah memberikan aku seorang istri yang soleha dan setia. Mau mendampingiku dalam situasi apapun. Terima kasih ya sayang," ucap Nick. Saat itu mereka makan sepiring berdua. Ima menyuapi Nick sebagai tanda terima kasihnya karena telah berjuang sampai saat ini. "Alhamdulillah kalau begitu. Jujur aja aku masih cemburu. Apalagi pasti hubungan kamu jauh lebih lama dengannya," ucap Ima sambil menunduk. "Sayang, bukan masalah siapa yang lebih lama atau siapa yang lebih dulu. Tapi yang terpenting, siapa yang akan menemaniku sampai akhir nanti. Dan aku mau hanya kamu seorang," ucap Nick sambil mengusap kepala Ima. Ima menatap suaminya. "Terima kasih, Mas. Semoga kamu gak akan pernah lupa kalimat yang kamu ucapkan barusan," jawab Ima. "Mana mungkin aku bisa lupa. Kamu yang selalu ada untukku, mau menerima aku apa adanya. Sangat rugi jika sampai aku menyakiti kamu, sayang," sahut Nick. Nick merasa seperti orang yang sedang menggombal. Namun sebenarnya apa yang ia katakan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Ya udah, ini habisin makanannya dulu," ucap Ima. "Oh iya, kamu kok bisa punya baju itu sih?" tanya Nick sambil tersenyum nakal. "Baju apa?" Ima balik bertanya. "Itu loh yang semalam, baju favorit aku," ucap Nick sambil menaik turunkan alisnya. "Ada deh," jawab Ima. Ia malu untuk mengatakannya. Nick menyipitkan matanya. Main rahasia-rahasiaan. Gak mungkin kan kamu ngambil sendiri ke rumah?" tanya Nick. Ia hafal betul bahwa itu pakaian milik istrinya yang memang sering dipakai untuk menyenangkan suaminya itu. "Enggak lah, bisa bahaya kalau papi tahu aku datang ke sana. Aku cuma minta tolong Bimar. Kebetulan dia tahu baju yang itu, jadi aku gampang mintanya." Jelas Ima malu-malu. "Kamu minta ambilin yang mana aja?" tanya Nick genit. "Ih, mau ngapain nanya itu?" Ima balik bertanya. "Ya, kan biar aku makin semangat. Nanti pulang ojek bisa main lagi," sahut Nick. Ia seperti pria yang baru disenangkan oleh istrinya. Padahal sebelumnya Ima sudah sering memakai baju itu seperti di rumah mereka dulu. "Aku cuma minta ambilin 3, yang paling kamu suka aja," jawab Ima. "Masya Allah, istriku emang paling pinter nyenengin suami. Gimana aku gak makin tergila-gila sama kamu, sayang?" ucap Nick sambil meraih tangan Ima dan mengecupnya. "Hadeh, masih pagi udah gombal aja. Aku bisa terbang kalau digombalin kayak gini terus," ucap Ima. Meski begitu hatinya tetap senang. "Padahal aku gak gombal loh," sahut Nick. Ima hanya membalasnya dengan mencepik. "Tapi kalau bahas itu aku jadi pengen lagi," ucap Nick.
Itu loh rambutnya masih basah, sahut Ima. Hehe, gampang, tinggal keramas lagi. Dasar, kirain udah berubah, ternyata masih sama aja, ucap Ima. Ia senang karena kini suaminya kembali seperti dulu. Berubah gimana? Tanya Nick. Kirain mas sudah gak semangat buat itu lagi. Ucap Ima malu-malu. Nick terkekeh. Punya istri seksi kayak kamu, mana mungkin aku gak semangat sayang, sahutnya. Kemarin-kemarin itu aku capek karena baru pertama ngojek. Jadi pulang langsung istirahat. Makanya gak sempat mikir ke sana. Tapi bukan berarti keinginanku hilang, jelas Nick. Beberapa saat kemudian Nick pun pamit. Pekerjaan rumah sudah beres, mereka pun tak ada agenda untuk melakukan hal lain lagi. Sehingga Nick bisa pergi lebih pagi. Semoga ngojeknya lancar ya mas, ucap Ima sambil mengantarkan Nick ke depan pintu. Iya sayang, terima kasih. Mas pergi dulu ya, kamu hati-hati di rumah, ucap Nick. Tak lupa ia pun berpamitan dengan janin yang ada di perut Ima. Papa pergi dulu ya sayang, kamu baik-baik sama mama di rumah, ucap Nick sambil mengusap perut istrinya. Sampai saat ini mereka belum menemukan nama panggilan yang cocok. Sehingga Nick memutuskan untuk menyebut dirinya papa dan memanggil Ima dengan sebutan mama. Jika Ima merasa kurang suka, ia tak keberatan untuk menggantinya. Iya pa, hati-hati ya, sahut Ima setelah suaminya pergi maupun masuk. Pagi itu Nick mangkal di tempat biasa. Kebetulan, tukang ojek yang datang pun belum banyak, sehingga ia bisa mendapat penumpang lebih dulu. Namun kala itu penumpang yang hendak naik ojek mengenakan pakaian seksi, sehingga Nick merasa keberatan. Ia tidak ingin mengecewakan istrinya dengan membonceng wanita seksi. Mas aja duluan, ucap Nick pada temannya. Serius nih? Tanya teman Nick. Iya gak apa-apa, saya kan baru datang, jawab Nick. Tapi saya maunya sama abang, ucap penumpang itu. Ia tidak ingin naik ojek selain Nick. Ya udah tarik aja mas, ucap tukang ojek itu. Iya, tapi abang harus profesional dong. Emangnya apa salah saya sampai kamu gak mau bawa saya? Tanya penumpang itu. Ia tersinggung karena Nick menolaknya. Bukan begitu mbak. Ya udah ayo, sahut Nick. Ia tidak mungkin menjelaskan pada wanita itu. Salah-salah dirinya bisa ditertawakan yang lain dan dianggap takut istri. Akhirnya Nick pun membonceng wanita tersebut. Akan tetapi saat di jalan wanita itu terus menggoda Nick. Ia mepet dan berusaha memeluk pria tampan itu. Maaf mbak, bisa tolong mundur? Tanya Nick. Ini saya udah mepet bang, sahut wanita itu. Padahal space di belakangnya masih sangat lega, sehingga Nick harus duduk di ujung jok motor. Tentu saja hal itu sangat tidak nyaman. Apalagi ketika wanita tadi sengaja mendekatkan bibirnya di telinga Nick dan membisikkan kalimat nakal. Abang keren banget sih. Harusnya jangan jadi tukang ojek. Jadi pacar aku aja mau nggak? Tanya wanita itu. Nick tidak meresponnya. Ia pura-pura tidak mendengar. Meski begitu, sebagai pria normal, Nick cukup risih diperlakukan seperti itu oleh wanita. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di rumah wanita tersebut. Rumahnya cukup besar dan mewah. Bang, tolong bawain barang aku ke dalam ya, pinta wanita itu. Sebenarnya barang milik wanita itu tak terlalu besar. Masih bisa jika dibawa sendiri. Namun ia sengaja ingin mengajak Nick masuk ke rumahnya. Awalnya Nick merasa keberatan. Namun ia tak berani menolak. Sebab bagaimanapun pekerjaannya memang memberikan jasa. Dengan berat hati Nick pun membawakan barang itu. Ini barangnya, ucap Nick saat di depan pintu. Masa di situ? Bawa masuk dong bang, ucap wanita tadi. Maaf, saya nggak bisa kalau harus masuk, sahut Nick. Baru kali ini ada ojek yang unek disuruh. Padahal aku siap untuk kasih tips lebih loh,
Ucap wanita itu sambil menyelipkan beberapa lembar uang berwarna merah di selipan dadanya. Maaf, saya tidak tertarik, ucap Nick. Wanita itu kesal karena Nick sok jual mahal. Abang gak usah jual mahal deh. Nanti kalau udah lihat juga pasti mau. Ucapnya sambil bergaya sensual di hadapan Nick.